Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dul di Jelasin Dong Mubadlah.id. Pekan lalu saya menghadiri perkawinan keponakan saya. Di tengah riuhnya doa dan senyum bahagia, saya mendekati ke kedua mempelai lalu berbisik pelan. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, ia hanya akan bertahan jika dijaga dengan saling menghargai dan saling bermusyawarah. Saya sampaikan itu bukan tanpa alasan, karena bila prinsip itu diabaikan, maka rumah tangga akan rawan diterpa masalah. Dan lebih parahnya, bisa menjadi lahan subur bagi kekerasan. Data dari Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat ada lebih dari 28.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini sebuah angka yang seharusnya membuat kita tidak bisa lagi memandang enteng persoalan ini. Itulah mengapa pentingnya bagi setiap calon pengantin untuk benar-benar memahami esensi perkawinan, bahwa rumah tangga bukan hanya soal cinta, tapi soal komitmen, keadilan, dan tanggung jawab sepanjang waktu. Dilansir di website mubadlah.id, perkawinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar ikatan sah antara dua orang, tapi lebih dari itu. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh, misakon ghalidhah. Ikatan yang dirancang bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk saling melengkapi, saling berbagi, saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh kebaikan. Agar apa? Agar lahir dari rumah itu ketentraman, kasih sayang, dan kebahagiaan. Bukan hanya untuk suami dan istri, tapi juga untuk anak-anak dan seluruh anggota keluarga yang lain. Jika rumah tangga berdiri di atas fondasi ini, fondasi saling menghargai, maka kekerasan dalam rumah tangga seharusnya tidak akan pernah terjadi. Karena kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi, adalah cermin dari relasi yang timpang, relasi yang tidak adil, relasi yang memelihara kekuasaan bukan cinta. Kita semua tahu menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu mulus. Akan ada perbedaan, akan ada pertengkaran, tapi justru disitulah indahnya. Perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi bunga kehidupan rumah tangga, selama tidak berubah menjadi duri yang melukai. Maka penting bagi setiap pasangan untuk mengelola perbedaan itu bukan untuk saling mendominasi, tapi untuk saling mengerti, saling memahami kelebihan dari kekurangan masing-masing. Karena cinta yang sejati tak pernah butuh kekuasaan. Ia hanya butuh pengertian, kesediaan untuk mendengar, dan keberanian untuk mengalah demi kebaikan bersama. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak rumah tangga yang terjebak pada model relasi yang timpang. Satu pihak merasa berhak untuk mendidik, menyalahkan, bahkan menghakimi, sementara pihak lain hanya dianggap sebagai objek. Objek yang harus patuh, harus menurut, dan jika tidak, maka kekerasan dianggap sah sebagai alat penertiban. Padahal kekuasaan seperti itu bukan ajaran Islam, bukan pula teladan Nabi Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah membangun rumah tangganya. Beliau tidak lepas dari perbedaan dan perdebatan dengan istrinya. Tapi satu hal yang pasti, tidak pernah ada kekerasan. Dalam konflik sekeras apapun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar. Beliau memilih jalan kasih sayang, beliau memilih dialog, beliau memilih untuk menjadi teladan bukan penguasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka mari kita bercermin kepada beliau. Jika rumah tangga ingin kokoh, ingin bahagia, ingin penuh dengan rahmat, kita hanya perlu meneladani cara beliau
mencintai dan memperlakukan keluarganya. Karena rumah seharusnya adalah tempat pulang paling aman, bukan tempat paling menyakitkan. Itu saja. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.